Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak dan halal dan yang berkah, dan juga dimudahkan urusan-urusan kita serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh Mubarakatillah Abdullah Banglawi al-Haddad rahimahullah nafa'allahu fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 66. 12 baris ke-12. Halaman 66 baris ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu'ina dilaknat alladzina kafaru, orang-orang kafir, min bani Israil, dari kalangan bani Israil. Jadi orang-orang kafir di kalangan bani Israil itu dilaknat oleh Allah ala lisani Dawud, melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan melalui lisan Nabi Isa bin Maryam. Jadi orang-orang bani Israil itu dilaknat oleh Allah. Yang melaknat itu Allah atas melalui lisan Nabi Daud dan lisan Isa bin Maryam. Mengapa mereka dilaknat? Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, kanu, mereka adalah la yatanahawna, tidak mencegah an munkarin, perbuatan mungkar, fa'aluhu, bahkan mereka melakukannya. Jadi ada kemungkaran, dia tidak mau mencegah. Ada orang yang baik, ada orang yang berbuat kemungkaran, dia tidak mau mencegah, bahkan dia ikut-ikutan melakukan kemungkaran. Jadi kalau kita sudah baik nih, lalu kita masa bodoh terhadap sekeliling kita, terhadap kemungkaran, maka kita pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruklah perbuatan mereka. Jadi perbuatan kaum Bani Israel itu sungguh sangat buruk, yaitu melakukan kemungkaran, dan ulama-ulamanya juga tidak mau mencegah kemungkaran, sehingga baik ulama-ulamanya
yang tidak mau mencegah kemungkaran, dan kaum Bani Israilnya, dua-duanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang gak mencegah kemungkaran lalu dia diam saja, dalam hatinya setuju kalau siksa Allah itu turun, mereka pun akan terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran mampu rubah dengan tangan kita. Jadi perintah pertama dengan tangan, dengan kekuasaan hancurkan kemungkaran. Nah, ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita FPI. FPI itu sekarang Front Persaudaraan Islam. Front Pembela Islam udah dilarang, lalu berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Jadi rubahlah dengan tangan. Jadi perintah pertama adalah dengan tangan, yaitu dengan menghancurkan kemungkaran tersebut. Nah, tugas yang benarnya adalah oleh aparat. Tapi kalau kita mampu, kita juga boleh melakukannya. Misalkan anak kita melakukan kemungkaran, kita nggak boleh hanya menasihati, tetapi kita juga mencegah anak kita tidak melakukan kemungkaran. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lisan. Jadi maka dengan lisan, yaitu kita bicara ini kemungkaran tidak boleh dilakukan. Ini minuman keras tidak boleh ada di wilayah kita, misalkan begitu. Ini narkoba tidak boleh ada di wilayah kita. Ini perzinahan tidak boleh ada di wilayah kita. Jangan kita menganggap urusan dia, yang penting anak kita enggak. Kalau itu dibiarkan, anak kita bisa juga ikut-ikutan. Kalau itu dibiarkan, bisa juga keluarga kita yang terkena, hadirin sekalian. Jadi masa bodoh terhadap kemungkaran ini adalah kesalahan. Jadi runyamnya Indonesia adalah bukan hebatnya penjahat, diamnya orang-orang baik. Diamnya orang-orang baik itu nggak mau ngomong, nggak mau bersuara, nggak mau mencegah, tapi masa bodoh. Dia ini bukan kita. Nah, itu kita tidak diperkenankan di dalam agama seperti itu, hadirin sekalian. Berarti kita tidak boleh diam terhadap kemungkaran, hadirin sekalian. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hati. Dengan hati itu hatinya membenci kemungkaran tersebut. Jadi ada orang yang diam. Itu ada dua orang yang diam. Ada orang yang diam lalu hatinya membenci terhadap kemungkaran karena tidak mampu. Ada orang yang diam lalu setuju. Nah, ini dua-dua ini beda, hadirin sekalian. Yang satu adalah termasuk orang yang bermaksiat. Yang satu lagi adalah orang yang selamat karena dia tidak mampu mencegah kemungkaran. Wadzalika, yang demikian itu mencegah kemungkaran dalam hati, dia diam, hatinya menolak kemungkaran. Ad'aful iman, adalah selemah-lemahnya iman. Ya, kita ini imannya lemah. Ada kemungkaran nggak berani ngomong, ada kemungkaran nggak berani ngomong. Itu adalah selemah-lemahnya iman, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, muru, perintahkanlah, bil ma'rufi, kebaikan, wanhau, dan cegahlah, an munkarin, kemungkaran. Nah, ini perintah Rasul, wahai manusia, perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Apa itu kebaikan? Semua yang diperintah Allah itu namanya ma'ruf, kebaikan. Apa itu kemungkaran? Setiap yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, itu adalah kemungkaran, hadirin sekalian. Nah, ini perintah Rasul. Qabla an tad'u, sebelum kamu berdoa, fala yustajabu lakum, dan doa kamu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemungkaran sudah merata, hadirin sekalian, orang-orang baiknya diam, lalu orang-orang baik itu berdoa kepada Allah, doa satu kampung itu enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa qabla dan sebelum ain tastaghfiru kamu mohon ampun kepada Allah, fala yughfaru lakum dan kamu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum hal itu terjadi, jadi misalkan ada kemungkaran sudah merata, lalu orang-orang baiknya diam saja enggak berani, orang baik itu istighfar kepada Allah, istighfarnya, taubatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia mencegah kemungkaran. Hadirin sekalian, jadi dia berdoa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah sampai dia mencegah kemungkaran. Jadi efek tidak mencegah kemungkaran, hadirin sekalian, adalah satu kampung tersebut mohon ampun tidak diampuni, satu kampung itu berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada istighosa terus kemungkaran tidak mau dicegah, maka istighosah itu sia-sia, hadirin sekalian, artinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dampak tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadisnya sudah selesai, berikutnya perkataan Al-Habib, innal amra bil ma'ruf, sesungguhnya amar ma'ruf memerintahkan kebaikan, wan nahya anil munkar mencegah kemungkaran, la yadfa'ud rizqan tidak akan mencegah rezeki. Wah, saya takut rizki saya diapa-apakan lagi. Wah, saya takut nanti kerjaan saya jadi dipecat gara-gara beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Al-Habib tegaskan, amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan mencegah rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqarribu ajalan, tidak mempercepat kematian. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak mempercepat kematian, hadirin sekalian. Wah, nanti saya diapa-apakan kalau beramar ma'ruf nahi mungkar. Wah, nanti saya dibunuh. Wah, nanti saya ditembak. Itu semua adalah pikiran-pikiran kita yang belum tentu benar, hadirin sekalian. Yang benar adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak mempercepat kematian kita. Kalau di Indonesia sudah ada bukti, contoh nyata, konkret dan jelas, hadirin sekalian, yaitu Habibana Habib Rizik Syihab, hadirin sekalian. Berapa banyak yang ingin mencelakakan beliau, membunuh beliau, tapi beliau tetap selamat, hadirin sekalian. Yang Allah takdirkan hidup akan hidup, yang Allah takdirkan mati akan mati juga, walaupun dikelilingi aparat keamanan untuk menjaganya, hadirin sekalian. Jadi kita harus yakin amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak mencegah rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak mempercepat kematian, hadirin sekalian. Demikian, ini sudah pembahasan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan kita termasuk dijadikan oleh Allah menjadi orang yang berani beramar ma'ruf dan nahi mungkar dan tidak pilih-pilih perintah Allah, sehingga kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب
siap. Jadikan Quran penerangnya, Rabbal Alamin. Oh Allah, bless us with Al-Quran. Make it our leader, our light, our guide and blessing. Allah, remind us of what we forget and teach us what we don't know. All night we love Allah. You are Quran as our reading, all night and all day, all night and all day. Quran our foundation, ya Rabbal Alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kami lalaikan, berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang. Jadikan Quran penerangnya, Rabbal Alamin. Oh Allah, bless us with Al-Quran. Make it our leader, our light, our guide and blessing. Allah, remind us of what we forget and teach us what we don't know. All night we love Allah. You are Quran as our reading, all night and all day, all night and all day. Quran our foundation, ya Rabbal Alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Allahumma
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kamilah, berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang. Jadikan Quran penerang ya Rabbal Alamin. Oh Allah, bless us with Al-Quran. Make it our leader, our light, our guide and blessing. Allah, remind us of what we forget and teach us what we don't know. Almighty love Allah. You are Quran as our reading all night and all day, all night and all day. Our foundation, ya Rabbal Alamin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما